Tugas UTS Psikologi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Salma Nadia dengan NIM 404240223. Saya akan membahas mengenai hubungan antara etika, moral, nilai, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Menurut saya, keempat aspek ini sangatlah penting. Mengapa? Karena keempat aspek ini akan membentuk sebuah fondasi perilaku dan suasana belajar yang kondusif. Namun sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari keempat aspek ini. Yang pertama, etika. Etika secara etimologis berasal dari Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Etika dalam pembelajaran meliputi prinsip moral yang mengatur perilaku di kelas seperti kejujuran dalam ujian. Misalnya nih, seorang siswa yang jujur mengerjakan ujian dan tidak menyontek. Lalu hal ini akan menunjukkan bagaimana dia memiliki etika yang baik. Yang kedua adalah moral. Moral adalah bentuk pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Pendidikan nilai memiliki kesamaan orientasi dengan pendidikan moral. Contohnya nih, seorang siswa yang merasa bersalah karena telah berbohong atau menyontek. Hal ini menunjukkan kesadaran moral yang baik. Yang ketiga, nilai. Nilai adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan, mengembangkan, dan membentuk akhlak yang baik dalam diri seseorang. Ini melibatkan penanaman nilai-nilai moral seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Misalnya, dalam nilai religius akan mendorong siswa untuk tidak menyontek atau berbohong, sementara nilai sosial akan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang terakhir atau yang keempat adalah hukuman. Hukuman adalah tindakan atau sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan dengan tujuan untuk mengarahkan dan memperbaiki perilaku mereka agar sesuai dengan norma yang berlaku. Jika seorang siswa berulang kali menyontek, sekolah dapat memberikan sanksi seperti penurunan nilai atau bahkan skorsing. Nah, saya akan mencontohkannya pada jenjang SMP. Misalnya, dalam kegiatan pembelajaran daring dan luring di masa pasca pandemi, seorang siswa menyontek saat ulangan online. Ini menunjukkan pelanggaran etika akademi, nilai kejujuran, dan tindakan tidak bermoral. Guru dapat memberikan hukuman yang edukatif, seperti memberikan refleksi tertulis tentang arti kejujuran dan dampaknya dalam hidup. Nah, setelah itu nih, siswa bisa lebih sadar dan tidak akan mengulanginya hal yang sama, bahkan menjadi contoh bagi teman-temannya dalam menjaga integritas akademi. Untuk memperkuat pemahaman saya menggunakan pendapat seorang ahli. Jadi, menurut Kohlberg 1958, dalam teori perkembangan moralnya, remaja berada pada tahap konvensional, di mana mereka mulai memahami pentingnya norma sosial dan hukum. Pembelajaran yang melibatkan nilai dan moral sangat efektif pada tahap ini, karena siswa mulai mampu menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kelompok sosial. Yang kedua, penelitian oleh Licona yaitu 1991 juga menegaskan pentingnya pendidikan karakter, termasuk etika dan nilai. Dalam dunia pendidikan, ia menyatakan bahwa pembelajaran akan berhasil jika guru tidak hanya mencapai pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter melalui kebiasaan moral dan penegakan hukum, termasuk hukuman yang mendidik. Nah, jadi kesimpulannya nih teman-teman, dengan memahami dan menerapkan etika, moral, nilai, dan hukuman secara seimbang, maka pembelajaran akan lebih efektif dalam membentuk siswa menjadi individu yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya pahami mengenai hubungan keempat aspek ini.
Pastinya masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau materi yang saya pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.